Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswi Ratisna dengan NIM 2430106008 dengan mata kuliah biologi sel, yang mana di sini itu saya akan menjelaskan apa itu siklosel, mitosis, dan pembelahan meiosis. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan tentang sel itu sendiri. Jadi semua sel itu berkembang biak dengan membelah menjadi dua, yang mana dari dua itu menjadi 4, dan 4 itu menjadi 8, dan seterusnya. Jadi satu sel induk itu bisa menjadi jutaan sel anak karena sel dapat mengalami pembelahan sel. Jadi setiap sel induk itu menghasilkan 2 sel anak setiap kali mereka membelah. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembelahan sel itu sendiri, yang mana pembelahan sel itu terjadi 2 proses, yang mana yang pertama adalah sudah mengalami replikasi DNA dan juga sudah mengalami pertumbuhan sel itu sendiri. Jadi antara replikasi DNA dan pertumbuhan sel itu dia sudah terkoordinasi, yang mana terkoordinasi dengan baik itu dalam satu proses itu namanya adalah siklus sel. Jadi siklus sel itu sendiri adalah kegiatan yang terjadi dari suatu pembelahan sel ke pembelahan berikutnya dan mengalami pertumbuhan, yang mana kunci dari siklus sel itu ada di pertumbuhan dan pembelahan. Dan juga siklus sel itu juga didefinisikan sebagai urutan peristiwa di mana sel itu menduplikasi genomnya, mensintesis konstituen lain dari sel, dan akhirnya membelah menjadi 2 sel anak. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan siklus sel, yang mana tahapan itu terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah interfase, yang mana adalah fase pertumbuhan, yaitu sintesis DNA-nya. Yang kedua adalah fase mitosisnya. Fase interfase ini dia memiliki 3 tahapan, yang mana dia memiliki tahapan G1, kedua adalah fase S, dan ketiga adalah fase G2. Yang mana di fase G1 ini ia dimulai segera setelah pembelahan sel dan juga terbentuk organel baru, dan juga di akhir G1 itu ditandai dengan ukuran sel yang membesar. Dan yang kedua itu fase S atau fase sintesis, yang mana di fase ini terjadi replikasi DNA dan juga replikasi kromosom. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 8-9 jam. Kenapa waktu di fase S itu memakan waktu yang lama? Karena kompleks situs materi genetik yang diduplikasinya. Nah, yang ketiga itu adalah fase G2 atau disebut dengan fase gap 2, yang mana di fase ini sel bersiap untuk memulai mitosis. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 2-4 jam. Atau juga di fase ini dia sel itu mengisi kembali simpanan energinya dan mensintesiskan protein yang diperlukan untuk kromosom. Selanjutnya dari fase G2 itu dia dibentuk secara mitosis, yang mana mitosis itu sendiri adalah pembelahan sel. Waktu yang dibutuhkan itu adalah lebih dari 1 jam. Nah, yang kedua itu disebut dengan proses mitosis, yang mana dia terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah sitokinesis, yang mana mitosis itu sendiri adalah proses pembelahan sel induk menjadi 2 sel anakan secara sempurna, di mana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Nah, sitokinesis itu sendiri adalah terjadi pembagian sitoplasma menjadi 2 bagian sama untuk 2 sel anakannya. Tahapan fase mitosis yang pertama adalah profase, yang mana di profase ini terjadi proses penebalan pada benang-benang kromosom menjadi kromatin, dan juga namun membran inti sel masih menyelimuti kromatin tersebut. Nah, yang kedua adalah fase metafase namanya. Nah, pada fase ini ditandai dengan hilangnya membran-membran. Kemudian benang-benang kromatin berada pada bagian ekuatornya. Selanjutnya itu adalah anafase, yang mana pada anafase ini benang-benang kromatin itu sendiri itu ditarik pada posisi 2 kutub yang berlawanan. Seperti bisa kita lihat di sini dia berlawanan. Habis itu benang-benang spindel
tahapan pemisahannya sudah terlihat jelas. Nah, kan kita bisa lihat di sini tahapan pemisahan itu sudah terlihat jelas di sini. Nah, selanjutnya adalah tahapan telofase, yang mana di telofase ini benang-benang kromatit pada masing-masing kutub tersebut kemudian dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti, sehingga fase telofase ini sudah terbentuk dua inti sel. Seperti kita lihat di sini, dia sudah terbentuk menjadi dua inti sel disebut dengan karyokinesis. Jadi yang ditandai dengan terbentuknya membran inti dan ditandai dengan adanya pemisahan sitoplasma atau sitokinesis. Dan akhirnya dia dihasilkan dua sel anakan yang sempurna, di mana setiap sel anakan itu membawa 23 pasang kromosom yang sama persis dengan jumlah kromosom sel ini. Nah, selanjutnya itu adalah pembelahan meiosis, yang mana pembelahan meiosis itu adalah terjadi pada sel karyotik. Pada pembelahan ini terjadi reduksi kromosom. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan yang bervariasi. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gonad atau gamet. Nah, yang mana tahapan dari pembelahan meiosis ini terjadi dua tahapan, ada meiosis 1 dan juga ada meiosis 2. Yang mana meiosis 1 itu terdiri dari profase 1, yang kedua metafase 1, yang ketiga adalah anafase 1, dan yang keempat adalah telofase 1. Dan pada meiosis 2 itu terjadi 4 tahapan juga, yang mana pertama adalah profase 2, yang kedua adalah metafase 2, yang ketiga adalah anafase 2, dan terakhir adalah telofase 2. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pada proses profase 1, yang mana pada profase 1 ini terjadi 5 fase. Yang pertama adalah leptoten, yang kedua adalah zigoten, yang ketiga adalah pakiten, yang keempat adalah diploten, yang kelima adalah diakinesis. Yang mana leptoten ini sendiri adalah benang kromatin terkondensasi. Yang kedua adalah zigoten, itu adalah kromosom homolog saling berpasangan. Nah, yang ketiga itu adalah pakiten, yang mana duplikasi kromosom terbentuk tetrad. Yang keempat adalah diploten, terjadi pindah silang. Dan yang kelima adalah diakinesis, yaitu benang gelendongnya pembelahan. Nah, yang kedua itu adalah metafase 2, yang mana di sini dia kromosom homolognya itu tersusun pada lempeng metafase. Habis itu masing-masing kromosom pada setiap kromosom homolog itu menghadap pada kutub yang berlawanan. Ini berlawanan. Habis itu pada anafase ini kromosom homolog itu berpisah. Habis itu kromosom homolog bergerak menuju kutub berlawanan, kromatit saudara masih terikat, dan juga kromatit saudaranya bergerak menuju kutub yang sama. Nah, yang terakhir itu adalah telofase 1, yang mana pada setiap sel itu dia memiliki satu set kromosom haploid, dan juga terjadi sitokinesis dan terbentuk dari sel 2 anakan. Dan juga terbentuk lekukan atau lempengan, seperti kita lihat di sini dia terbentuk lekukan atau lempengan. Habis itu dia pada beberapa spesies itu kromosom terurai lagi. Nah, pada proses profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1 itu prosesnya sama dengan yang ada di mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Selanjutnya itu adalah profase 2, yang mana di profase 2 ini sentrosom itu membelah menjadi 2 sentriol, dan juga kromosom yang terdiri dari 2 kromatin itu mulai bergerak ke lempeng metafase. Nah, selanjutnya itu adalah metafase 2, yang mana kromosom berjejer pada lempeng metafase, dan juga 2 kromatin saudara tidak identik secara genetik, dan juga kinektor kromatin saudaranya melekat ke mikrotubulus dari kutub yang berseberangan, seperti kita lihat di sini. Seperti inilah gambar dari metafase 2. Nah, yang ketiga itu adalah anafase 2, yang mana itu terjadi pemisahan kromatit saudara. Yang selanjutnya adalah kromatit ditarik mikrotubulus ke kutub yang berlawanan, seperti kita lihat di sini, dia ditarik oleh kutub yang berlawanan. Habis itu penyebab terpisah karena penguraian protein koleksi pada bagian sentromernya. Dan juga yang terakhir adalah telofase 2, dan
sitokinesis, yang mana di sini itu nukleus terbentuk kromosom terurai. Habis itu terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis, dan juga satu sel induk diploid menghasilkan 4 sel anak haploid, dan juga masing-masing sel anakan berbeda secara genetik, baik antara sama sel anakan atau dengan sel induknya semula. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang siklus sel, pembelahan mitosis dan pembelahan mitosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.